Siva Baby, ini film yang rilis di tahun 2020, ditulis dan disutradarai oleh Emma Seligman, di mana gue sendiri selalu suka ya ketika suatu film itu ditulis dan disutradarai oleh orang yang sama, karena harusnya mereka tuh yang paling tahu mengenai apa yang mau disampaikan kepada para penonton. Selain itu, ini menjadi film keduanya dia yang gue tonton. Sebelumnya tuh gue nonton Bottoms, di mana dua-duanya tuh ada Rachel Sennott ya. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, di sini kita ngelihat dari sudut pandang Daniel. Dia seorang wanita muda yang bingung mengenai arah hidupnya akan kemana. Di mana pada awal film, dia dengan kedua orang tuanya menghadiri acara kematian dari orang terdekatnya. Yang tanpa sengaja, di sana tuh dia ketemu dengan mantan pacarnya, serta sugar daddy-nya. Namun secara perlahan, semua masalah-masalah ini menumpuk menjadi satu dalam acara tersebut. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan setelah gue selesai nonton, gue ngerasa kalau ini tuh akan menjadi tipikal film yang akan banyak dibahas ya. Karena kedalaman topik yang dibawain di sini, di mana semuanya tuh tercampur aduk menjadi satu masalah yang berada di dalam satu acara kematian ini. Dan mereka juga ngebawainnya secara realistis, serta nggak ragu juga untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya si Daniel, yang menurut gue terkesan mungkin agak tabu ya bagi kebanyakan orang. Sedangkan dari sisi permasalahan yang dibawa di sini adalah bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi suatu masalah gitu, serta tekanan sosial yang dibuat oleh masyarakat yang ada juga. Seperti halnya tuh kayak kita tuh dituntut untuk mengetahui mengenai arah hidup kita akan kemana. Kalau nggak ada ya jatuhnya ya mendingan ya lu kerja kantoran aja gitu. Atau enggak jatuhnya ya lu jadi penonton sambil ngelihat orang-orang sukses tuh terus bertumbuh dan lu ngehancurin diri sendiri gitu. Itu sih yang gue dapat ya dari karakternya Daniel gitu. Dan ini baru dari satu masalah aja. Terus masalah atau stresor terbesarnya dia adalah kehadiran si Max ini yang merupakan sugar daddy-nya dia, serta kehadiran Maya, temen sekaligus mantan pacarnya yang tipikal orang yang lebih sukses. Jadi ada sedikit perbandingan hidup di sana. Ditambah ibunya Maya tuh tipikal ibu yang memamerkan anaknya ke setiap orang yang datang di sini gitu. Yang gue rasa kalau kalian udah pada dewasa sih udah nggak asing lagi ya untuk ngelihat tipikal orang tua yang seperti ini. Dan yang gue suka adalah bagaimana mereka-mereka ini itu dikumpulin dalam satu rumah yang padat banget di mana tiap sisi itu ada orangnya dan siap juga gitu untuk menembak si Daniel dengan berbagai macam pertanyaan, di mana hal ini tuh yang menimbulkan efek sesak ya yang dirasain oleh Daniel serta gue juga gitu sebagai penonton karena gue cukup relate dengan sudut pandangnya si Daniel ini dan gue juga nggak begitu suka dengan yang namanya acara keluarga ya cuma kadang kan ada beberapa hal yang emang lu harus datang dan salah satunya ya tipikal kejadiannya seperti ini gitu. Jadinya bisa dibilang menunggu momen untuk bomnya meledak. Ditambah ada beberapa momen si Daniel ini tuh sempat nggak tahu siapa yang meninggal di sini. Bahkan ketika udah ada atau udah berada di dalam rumah tersebut ya. Ini nunjukin seberapa nggak pedulinya dia sih. Dan dia tuh emang bener-bener datang cuma karena disuruh ibunya aja. Dan kalau ngomongin dari sisi karakternya sendiri, ada beberapa yang cukup penting di sini. Dari sisi orang tuanya Daniel, ibunya tuh yang memaksa dia untuk ikut dan datang ke sini ya. Walaupun terpaksa, tapi akhirnya ikut juga. Dan gue juga suka banget dengan ibunya dia. Dia tuh mencoba untuk
mengerti mengenai apa yang sedang dihadapi oleh Daniel gitu. Terus ada Maya, dia merupakan teman dekat sekaligus mantannya Daniel yang sejak awal film digambarin dengan lebih sukses ya oleh ucapan ibunya si Maya. Ya tipikal orang yang memiliki masa depan cerah gitu kalau dibandingkan dengan Daniel yang masih kurang jelas kalau di film ini. Sedangkan selanjutnya adalah si Max. Dia merupakan sugar daddy-nya Daniel yang ketemu dalam acara ini dan ternyata udah memiliki istri dan seorang bayi juga gitu. Dimana ini menurut gue menjadi stresor terbesar ya dalam film ini. Dan yang terakhir adalah ya Daniel itu sendiri. Ini merupakan karakter sentral yang ada di film ini. Kita ngelihat dari sudut pandangnya dia serta pemikirannya dia. Dan kalau ngomongin karakter utama atau si Daniel ini ya menurut gue dibawain dengan sangat relatable. Seorang wanita muda yang masih bingung dengan masa depannya akan seperti apa. Dimana setelah gue selesai nonton ya, yang dia inginkan tuh jatuhnya kayak menurut gue ya hanya sebatas kontrol atas hidupnya. Dimana ini kelihatan dalam beberapa hal yang terjadi di sini. Bagaimana si Daniel mencoba untuk mengambil kendali ya mengenai hidup yang dia jalani. Contohnya tuh kayak membiayai hidupnya sendiri, bahkan alasan dia jadi teman tidurnya si Max karena pengen punya uang dan itu cara yang menurut dia gampang untuk dilakukan. Jatuhnya tuh kayak dia bisa dibilang broken karakter ya yang lagi mencari jejaknya aja. Sedangkan musik yang ada di film ini menurut gue punya peran yang penting banget. Mungkin nggak banyak yang notice ya, tapi buat gue sendiri sih ini kerasa banget di mana sangat efektif dan beberapa kali gue juga dibuat sesak nafas sama stres juga ya karena emang bener-bener nggak nyaman dan nervousnya juga dapat banget di sini. Ditambah gue ngerti banget ketika ditembak dengan berbagai pertanyaan yang ngebuat lu tuh jadi nggak nyaman gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang cukup ditekankan ya di sini kalau menurut gue. Terhitung salah satu yang bagus dan efektif juga dari sisi sound ditambah eksekusi film ini juga bagus banget. Setting filmnya juga di situ-situ aja, tapi bisa memberikan dampak yang besar ya ke gue sebagai penonton. So, Siva Baby ini film yang fokusnya ada di karakter, terhitung kompleks dari sisi permasalahan. Menurut gue juga ini bukan film untuk semua orang, walaupun gue sih sangat merekomendasikan film ini ya, karena ngebawain tema yang gue rasa akan cukup dekat dengan para penonton. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.